إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا يوم وألف أهل سنتنا إليها مشايخنا والدينا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, dan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ia Nabi, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, berfirman Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Artinya Nabi menyabdakan apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Hadis qudsi. Nah, ujar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syawadahul Qur'anu, barang siapa menyibukkan akan dia, man, barang siapa syawadahul Qur'anu, menyibukkan akan dia oleh Al-Quran, barang siapa menyibukkan akan dia oleh Al-Quran, wadzikri, dan berzikir kepadaku, wadzikri, dan berzikir kepadaku, an mas'alati, daripada meminta kepadaku, an mas'alati, daripada meminta kepadaku. Nah, orang ini dia disibukkan oleh membaca Al-Quran, disibukkan dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kada sempat lagi meminta, kada sempat lagi berdoa, kada sempat lagi bermohon. Jadinya mengaji, berzikir, mengaji, berzikir. A'taituhu, memberikan aku akan dia, afdola, lebih afdol, lebih utama, ma'u'ti, sesuatu, u'ti, memberi aku, as-sa'ilina, akan orang yang meminta, as-sa'ilina, akan orang yang meminta. Nama Allah, aku akan berikan kepadanya lebih baik, lebih utama daripada aku memberikan kepada orang yang meminta. Nah, kenapa? Karena Allah memberikan kepadanya sesuai dengan apa yang patut untuknya. Orang itu banyak mengaji, banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir,
sehingga pada sempat lagi meminta, Allah berikan sesuatu kepadanya yang betul-betul patut untuknya, lebih daripada orang yang meminta. Kenapa? Kadang-kadang orang yang meminta itu dia meminta sesuatu yang dia tidak patut untuk mendapatkannya, atau paling tidak yang dia belum pantas untuk menerimanya. Karena paksaan diberikan oleh Allah. Pada bagusnya pondokan lebih hebat meminta anda kawin. Macam Allah nyawa jawab anda meminta aja. Nah, juga gitu kan. Dan Allah ini kalau nggak salah. Akhirnya sekolah 10 tahun yang orang bahagia itu sekolah Darussalam, tulak sekolah 9 tahun, 10 tahun kada bulikan lagi. Yang ada mentulak mulai kintab mulai sini untuk buka sekolah, tulak bergandeng, bulik bergandeng juga uyuhnya, sehingga orang bahagia itu tulak. Bilanya tulak itu supaya jadi tulang 9 tahun, 10 tahun anak bulik. Nah, sekali 10 tahun sekolah bulik kampung desa kawitan datang membawa ilmu, sekali enteng bawa anak. Napanya dengan mama, dengan abah ini bakuan. Wa fadlu kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan kalam Allah subhanahu wa ta'ala ada sa'ingil kalami, atas semua kalam yang lain, kafadlillahi ta'ala, seperti keutamaan Allah ala khalqihi, atas makhluknya. Artinya karena kalam Allah itu adalah kalam Allah, Al-Quran itu kalam Allah, maka dia lebih utama daripada kalam-kalam, daripada perkataan-perkataan yang lain. Keutamaannya seperti keutamaan Allah dengan makhluknya. Artinya tidak ada kawa dihitung sama sekali keutamaannya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa ini hadis adalah hadis hasan. Di bawah derajatnya daripada hadis sahih. Wa Ibnu Abbasin, dan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Allah daripada keduanya, qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innalladzi, bahwasanya orang yang laisa fi jawfihi, tidak ada pada hatinya, syai'un minal Qur'ani, sesuatu daripada Al-Quran, syai'un, sesuatu, minal Qur'ani, daripada Al-Quran, kal baitil kharibi, seperti rumah yang runtuh, seperti rumah yang runtuh. Nah, seseorang yang di hatinya sedikit pun tidak mempunyai Al-Quran, artinya tidak ada bisi hafalan sama sekali daripada Al-Quran, maka itu seperti rumah yang runtuh, rumah yang roboh. Artinya tidak ada kebaikan daripada rumah yang runtuh itu. Rawahu Tirmidzi
mengatakan akan hadis Imam Tirmidzi wa qala dan berkata ya hadisun hasanun sahihun, hadis hasan lagi sahih. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, meridhai Allah daripada keduanya. Nah, dari domir ini kita bisa mengetahui bahwa si periwayat itu berimankah atau tidaklah. Kemudian siapa aja yang beriman daripada yang meriwayatkan itu. Misalnya ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, mengasihi Allah daripada keduanya, berarti keduanya itu adalah Abdullah dan Amr. Dia Abdullah itu sahabat yang beriman, Amr pun adalah sahabat yang beriman. Adapun As itu kada beriman. Mungkin As ini sudah hitungan kai, kemungkinan sidin kada menamuni masa kebangkitan Rasulullah. Nah, kayak di atas itu ada Abdullah bin Abbas, Ani bin Abbasin, daripada Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhuma. Nah, artinya Abdullah dan Abbas itu kedua-duanya adalah beriman. Bila radhiyallahu an berarti si kemudian beriman. Nah, kayak misalnya an Umar ibn al-Khattab, an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka Allah daripadanya, berarti dari dua nama yang tersebut itu Umar aja yang beriman ataupun Khattab ada. Kalau anhum berarti berkataan beriman. Nah, ini kita untuk sedikit mengetahui daripada hal itu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ya Nabi, yuqadu li sahibil Qur'ani, dikatakan li sahibil Qur'ani, bagi orang yang memiliki Al-Qur'an. Artinya memiliki Al-Qur'an itu bisa membaca atau juga bisa dimaknai hafal daripada Al-Quran. Ini penduduk surga, jika mereka itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka salah satu hiburan mereka adalah saling membaca Al-Quran. Nah, lalu disuruh orang yang pandai membaca Al-Quran itu untuk membaca. Iqra, baca olehmu akan Al-Quran. Wartaqi, dan naik olehmu akan derajat-derajat di surga. Warotil, dan tartilkan olehmu. Jadinya membaca Qurannya dengan baik. Tartil itu kada cepat, kada lambat, sedang. Kama kunta, sebagaimana dahulu engkau. Nah, kunta itu kan fi'il madi. Kama, sebagaimana kunta dahulu engkau, turutilu, bertartil engkau, di dunia, pada dunia. Nah, sebagaimana engkau bertartil pada dunia. Waktu di dunia engkau membaca Al-Quran dengan tartil. Kita misalnya walaupun lancar membaca Al-Quran, nah tetap juga membaca dengan laju, sehingga panjang pendeknya kada terperhatikan lagi. Membaca itu sedanglah. Kalau hendak
imam-imam Masjidil Haram. Nah gitu terus secara tartil. Makanya dulu aku pernah mengusulkan kalaunya sembahyang tarawih hendak sejus semalaman, itu yang pertama membacanya harus tartil imamnya, dengan catatan makmum harus siap. Sembahyangnya sampai jam 10. Nah, solusi kedua, membaca Al-Qurannya setengah juz saja. Setengah juz. Nah, karena setengah juznya dibatuntung. Jadi hitungnya satu juz teman-teman. Cuma setengah juz dalam sembahyang tarawih, setengah juznya di luar sembahyang tarawih. Ada yang memaksakan tarawih sejuz, tapi takut apa nggak baca oleh imam. Ujung-ujung aja kalau dia fa'inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukan engkau, manzilataka kedudukan engkau atau tempat engkau, inda akhir ayatin, ketika atau di sisi akhir ayat, taqra'uha, membaca engkau akan dia, membaca engkau akan dia. Nah, karena diriwayatkan bahwa tingkatan-tingkatan surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. Ini tingkatan lah, derajat. Lain pintu surga tetapnya 8 itu. Nah, kalau masuk ke dalamnya itu tingkatannya itu bertingkat-tingkat sebilangan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Makin banyak hafalannya, makin tinggi derajatnya di dalam surga. Cuma yang jadi di luar pengetahuan kita, maksud daripada hafal atau hafiz ini, apakah hafal Al-Qurannya atau hafal dengan mengamalkannya. Nah, ini wallahu a'lam yang mana yang dimaksud. Tapi kalau ulama-ulama, mereka lebih mengedepankan yang mengamalkan. Nah, karena dahulu itu orang bahagia itu bisa aja hafal Al-Quran, ini nyaman hafal bahasanya serongan. Hafal Al-Quran terjadi maling. Di Masjidil Haram dono ngaji, wah fasih doang ini ngaji bahasanya. Nah, ini banyak tondong hilang sandal di Masjidil Haram. Nah, makin tinggi hafalannya atau makin banyak dia mengamalkan Al-Quran, nah itu aja lah. Semakin tinggi juga derajatnya di dalam surga nanti. Rawahu Abu Dawud, mengatakan akan dia Abu Dawud, wa Tirmidzi wa Tirmidzi wa Nasa'i, wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Hadis hasan lagi sahih. Wa an Mu'adz bin Anas, dan daripada Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, mengridai Allah daripadanya. Nah, berarti ini Mu'adz saja yang beriman, Anasnya ada. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ya Nabi, man qara'al Qur'ana,
barang siapa membaca ia akan Al-Quran. Barang siapa membaca ia akan Al-Quran. Wa amila bima fihi, dan mengamalkan ia bima fihi, dengan sesuatu fihi padanya, pada Al-Quran. Dari kalimatnya, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan dengan sesuatu pada Al-Quran yang dibacanya itu, albasallahu, memakaikan oleh Allah, memakaikan oleh Allah, walidayhi, walidayhi, akan kedua orang tuanya, walidayhi, akan kedua orang tuanya, tajan, akan mahkota, tajan, akan mahkota, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Siapa yang membaca Al-Quran, mengamalkan apa yang ada di dalamnya, di dalam apa yang dibacanya itu, Allah pakaikan kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat akan mahkota. Lau'uhu, cahayanya, lau'uhu, cahayanya, ahsanu, lebih baik, min do'is syamsi, daripada cahaya matahari, fi buyutid dunya, pada rumah-rumah dunia. Jadi cahayanya itu lebih cemerlang, lebih bagus daripada cahaya matahari. Kalau kita mungkin di ruangan kita ini tidak sepenuhnya cahaya matahari masuk, tapi tarangnya melebihi lampu-lampu yang ada. Coba lampu berlebih di atas, kita hidupi, tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena saking cemerlangnya cahaya matahari. Nah, ada mahkota ini cahayanya lebih bagus, lebih cemerlang, dan tidak menyilaukan seperti matahari. Fama dhannukum, maka apa pendapat kamu? Dhon itu kan sangkaan. Maka apa dhannukum, pendapat kamu, billadzi, dengan orang yang amila bihada, mengamalkan dengan ini, mengamalkan dengan ini. Artinya kuitan orang yang mengamalkan sudah dapat mahkota seperti itu. Kira-kira yang membaca, yang mengamalkannya itu kayak apa? Pasti lebih, pasti lebih. Jadi kalau hendak membahagiakan kuitan, nyaman aja, mudah aja, baca Al-Quran, amalkan apa yang ada di dalamnya. Tuh. Maka di akhirat akan membahagiakan kuitan. Nah, memang ada yang memaknai amila itu menghafal. Nah, coba kita lihat, ada itu satu tanda dalam kurung, di bawahnya ada satu, qauluhu man qara'al qur'ana ay fa'ahkamahu, kama fi riwayatin ay fa'atqanahu. Lalu wa qala ibnu hajarin al-makki ay hafidhahu,
menghafal ia akan dia amdoh bil qalbin, daripada belakang hati. Artinya hafal membaca. Nah, jadi ada dua riwayat ini. Makanya dari aku tadi kan di awal tadi ada yang memadahkan mengamalkan, membaca dan mengamalkan, ada yang memadahkan menghafal. Hendak lebih sempurna lagi, hafal, amalkan. Nah, itu yang sempurnanya. Rawahu Abu Dawud, mengatakan akan dia oleh Imam Abu Dawud. Nah, tapi kita harus sesuai dengan hukum. Nah, kita ini kan di dalam pengamalan pengamalan ajaran agama Islam itu kalau yang berhukum itu adalah berhukum fikih, bukan berdasarkan hadis. Kenapa? Karena hadis itu banyak, kita tidak menguasai dengan segala usul-usul hadis, pemakaian ambilan-ambilan atau istinbat hukum, maka kita berserah aja dengan ulama-ulama fikih, ulama-ulama ahli madhab. Maka kita berhukum dengan hukum fikih. Menghafal Al-Quran secara hukum fikih, hukumnya apa? Fardu ain, fardu kifayah atau sunat. Nah, maka menghafal Al-Quran itu fardu kifayah. Ini dalam sekampung itu harus ada menghafal Al-Quran. Kalau pindah Al-Quran hilangan, masih ada kalau baca fardu kifayah. Nah, maka apabila hendak mengerjakan fardu kifayah bertentangan dengan fardu ain, maka yang diutamakan adalah fardu ain. Warawat daromiyu atau darimiyu bisa biisnadihi dengan sanadnya. Jadi kada menyebutkan sanadnya, kan dari awal sudah disebutkan ada menyambat sanadnya karena supaya ada luas, kada panjang. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ya Nabi, Iqra'ul Qur'ana, baca olehmu akan Al-Quran, baca olehmu akan Al-Quran. Fa inna Allah Ta'ala, maka bahwasanya Allah Ta'ala la yu'adzibu, tidak mengadab ia, ya Allah. La yu'adzibu, tidak mengadab ia, ya Allah. Qalban, akan hati, qalban, akan hati. Wa al-Qur'ana, memelihara ia akan Al-Quran. Wa al-Qur'ana, memelihara ia akan Al-Quran. Nah, Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengadab seseorang yang di hatinya itu ada menghafal Al-Quran, yang di hatinya itu ada memelihara Al-Quran. Sedikitkah atau apalagi banyak? Karena di sini kada disebutkan harus khataman, ya enggak? Karena sahabat-sahabat Nabi pun tidak banyak yang hafal Al-Quran khataman. Kebanyakan mereka hafal bagian-bagian yang mereka catat di kulit-kulit kambing, yang mereka catat di daun-daun, di batu-batu.
Sehingga ketika Sayyidina Utsman mengumpulkan Al-Quran itu, ada sahabat yang hafalannya ini, ada sahabat yang hafalannya ini, ada yang lalu hafal sehataman. Nah ini Allah tidak akan menyiksa, tidak akan mengadab orang yang di hatinya mengandung Al-Quran. Memang kayak itu Allah sudah mengatur aturan Allah Ta'ala itu berlaku di dunia dan di akhirat. Aturan dunia seperti ini, aturan akhirat ada lagi Allah mengaturnya. Allah Ta'ala menguasai seberatan. Aturan Allah di dunia dengan Al-Quran, salah satunya kita beradab, mandaknya di tempat yang tinggi, ya kita cium Al-Quran, kita junjung, bacanya dengan beradab. Nah itu kan aturan-aturan Allah dengan Al-Quran, dengan adab kita di Al-Quran. Nah di akhirat itu juga api neraka pun mereka punya adab juga, punya aturan juga. Nah ketika ada orang beriman yang di hatinya ada hafalan Al-Quran sedikit atau banyak, ketika hendak dimasukkan ke dalam neraka, mereka bingung, ini dicucul ada aneh orangnya ini, hendak dicucul, di dalamnya ada Al-Quran, dicucul Al-Quran. Nah, maka oleh Allah cucu aja, cuma ini kata Bapak. Nah, makanya orang beriman bila masuk ke neraka itu gosong luarnya aja, orang kan merasa apa-apa. Tuh. Makanya kita selalu berdoa Al-Quran itu apa? Menjadi koordinat, menjadi kawan kita di dalam kubur. Syafi'an, menjadi pemberi syafaat bagi kita di akhirat. Jadi antara syafaat Al-Quran, walaupun masuk ke dalam neraka, ada merasa apa-apa. Tentu masanya keluar hangit awaknya dari anehnya, luarnya hangit ketika dimandi di kubur bersihan. Tapi sangat penting iman matinya. Makanya orang-orang bahagia, wali-wali Allah Ta'ala, dan kayak apapun tinggi pangkatnya kepada Allah, di sisi Allah, yang paling mereka takutkan bukan siksa-siksa di akhirat. Yang paling mereka takutkan adalah su'ul khotimah, mati dari iman. Itu yang paling ditakutkan. Pokoknya asal mati beriman aja, limbahnya itu barangnya lagi. Ada aja Rasulullah bersyafaat, ada aja puluhan bersyafaat. Yang penting iman terbawa mati. Lalu doa-doa mereka selalu minta husnul khotimah. Kalau diibaratkan untuk memudahkan paham, kalau kita hendak ke Malaysia, hendak ke Singapura, yang paling utama harus dibawa apa? Paspor. Paspor yang paling penting. Jadi duit banyak, mau paspor ketinggalan, sampai di sana selesai polisi aja. Walaupun polisi keadaan tak bertangkapan berjalan aja, nang ini sudah terputar dulu. Nah, apa ini paspor ada? Jadi kayak apakah keadaan di akhirat yang paling ditakutkan oleh ulama-ulama, oleh aulia-aulia adalah mati dari iman, mati su'ul khotimah. Di banyak mati yang penting beriman. Setelahnya itu banyak aja yang membantu, banyak aja yang menolongi. Ada berduitan kita ke Singapura, ke Malaysia, ke Mekah, ada berduitan, cuma bisa paspor. Di sana banyak aja kawanan, keluarga, kawan membantui. Orang sekolah kalau mau bisi paspor aja gak sentuh. Untuk orang India bertiga beranak,
sampai di Tagim, jalan-jalan, sasat ke Darul Mustafa, buat kegiatan malam baca maulid Darul Mustafa. Nah, tuntung membaca maulid kepada pendar. Nah, itu lalu inya Sidin yang bertiga beranak tadi mengisahkan keadaan Sidin tulak ke Tagim itu pakai kapal atau pesawat sakit dari duitnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ditampung di Darul Mustafa. Anak Sidin disekolahkan di situ, ongkos biaya ada yang menjamin. Sidinnya umpat dakwah, bagian dakwah. Nah, jadi yang penting pas waktu itu setelahnya itu ada aja bantuan, ada aja syafaat. Wa inna Qur'ana ma'dubatullahi, dan bahwasanya atau sesungguhnya Al-Quran ma'dubatullahi adalah jamuan Allah Ta'ala, jamuan Allah Ta'ala. Jadi jamuan itu maksudnya tamu ini Allah Ta'ala menjamu orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah jamuan Allah. Siapa yang membaca Al-Quran, dia masuk ke dalam jamuan Allah. Faman dakhala fihi, maka barang siapa masuk ia fihi padanya, pada jamuan Allah Ta'ala, bahwa aminun, maka ia aman, bahwa aminun, maka ia aman. Waman ahabbal Qur'ana, dan barang siapa mencintai ia akan Al-Quran, falyabtashir, maka hendaklah bergembira ia, maka hendaklah bergembira ia. Namun di hati kita sudah dicintakan oleh Allah untuk bertuju lawan Al-Quran, maka gembiralah kita. Karena tidak semua orang itu bertuju suka membaca Al-Quran. Yang bisa membaca Al-Quran dan belum tentu bertuju membaca Al-Quran. Artinya baca Al-Quran 10 menit, setengah jam bersalawat, bersuyuh. Nanti mbahnya membaca Facebook, baca WA, padahal Instagram berjam-jam, berjam-jam tahan aja. Beda-beda antara suyuh. Wan Abdul Hamidi Al-Hamani, dari kepada Abdul Hamid Al-Hamani, qala, berkata ia, sa'altu Sufyana Ats-Tsauriyya, bertanya aku akan Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri ini adalah seorang tabi'in, murid sahabat. Artinya Sufyan Ats-Tsauri bertamu lawan sahabat, menjadi murid sahabat. Sidin sejaman dengan Hasan al-Basri. Nah, aku bertanya kepada Abdul Hamid kepada Sufyan Ats-Tsauri, yang ditanyakan apa? Aneh gojuli daripada seorang laki-laki yang berperang ia, ahabbu ilaika,
lebih cinta kepada engkau atau yaqra'ul Qur'ana membaca ia akan Al-Quran. Ajar Abdul Hamid ini berkata Sufyan As-Tsauri seorang laki-laki umpat perang sambil, mana lebih pian cintai dengan laki-laki yang membaca mengkaji Al-Quran, mana lebih pian tertuju. Faqala, maka berkata ia Sufyan As-Tsauri, yaqra'ul Qur'ana, membaca ia akan Al-Quran. Artinya yang aku ketujui, yang lebih aku ketujui adalah yang membaca Al-Quran daripada yang umpat berperang sambil. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda dia Sufyan As-Tsauri nih, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah man ta'allama al-Qur'ana, orang yang mempelajari ia akan Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Sudahlah hadisnya di awal penjelasannya. Nah, ini yang mungkin menjadi pegangan Datuk Kelampaian ketika diajak oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani untuk berperang sambil melawan penjajah. Syekh Abdul Somad di Palembang, Datuk Kelampaian di Banjar, di mana-mana waktu itu ada penjajahan Belanda termasuk di sini. Lalu Syekh Abdul Somad mengirim surat ke Datuk Kelampaian karena Syekh Abdul Somad tahu Datuk Kelampaian ini adalah menjadi penasihat kerajaan. Apa isi surat Syekh Abdul Somad? Mengajak Datuk Kelampaian untuk berperang sambil melawan penjajah. Nah, maka Datuk Kelampaian pun menjawab surat Syekh Abdul Somad yang intinya dari Datuk Kelampaian, menurut pendapat hamba, mendidik, mengajar anak cucu dan masyarakat dengan Al-Quran, dengan ilmu Al-Quran, itu lebih utama daripada perang sambil. Itu jawaban Datuk Kelampaian. Nah, ternyata memang seperti itu kejadiannya. Ulama-ulama yang ada khususnya di Kalimantan itu pasti adalah kalau ada keturunan nasab Datuk Kelampaian, setidaknya keturunan sabab kepada Datuk Kelampaian. Al-Babus Tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, pada mengutamakan membaca Al-Quran, wal qari'i, dan mengutamakan orang yang pandai membaca, ala ghairihima, atas selain keduanya, atas selain keduanya. Sabata, tetap atau nyata, an Abi Mas'udin Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, daripada Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ia Nabi, ya ummul qauma, mengimami akan satu kaum, ya ummul qauma,
mengimami akan satu kaum, aqra'uhum, yang paling membaca mereka li kitabillahi, bagi kitab Allah. Aqra'uhum, paling ahli membaca mereka li kitabillahi ta'ala, bagi kitab Allah Ta'ala. Nah, ini yang menjadi dalil tentang siapa yang patut untuk dijadikan imam, khususnya imam sembahyang. Ini bisa juga dengan imam yang memimpin satu kampung, yang paling ahli membaca Al-Quran. Rawahu Muslimun, mengatakan akan dia oleh Imam Muslim. Dan ada keterangannya satu di bawah, qauluhu, perkataannya ya ummul qawma, bimakna al-amra, dengan makna perintah. Ayat artinya liya ummahum, supaya menjadikan imam, menjadi imam akan mereka oleh yang paling tinggi dalam Al-Quran. Jadi ini khobariyah bermakna iya, khabar, tapi maksudnya adalah bisa gitu lah. Misalnya nih, melihat halaman bigat banyak daun-daun, itu semalam bergasih lah, semalam bergasih, dia semalam bergasih ini sawi, supaya bergasih juga semalam. Nah, itu khobar dengan makna, ada yang maksud perintah. Wa fi awnil ma'bud, dan pada kitab awnil ma'bud, ini marah Sunan Abi Daud. Allah itu yang nampak, anal murada, bahwasanya yang dimaksud aktsaruhum lahu hifdhan, yang paling banyak hafal Al-Quran. Yang paling banyak hafal Al-Quran. Kalau hendak jadi imam, bangun dulu, ini bertanding dulu. Kamu hafalan berapa? Aku sudah 5 juz hafal. Itu kamu berapa? Aku 10. Benar 10. Jadi imam, nampak jadi imam. Gampang, ada yang tertulis itu. Aku juz sama aja. Makinnya itu dia jadi imam. Jadi yang utama untuk jadi imam, yang paling banyak hafalan. Nah, di beta ada wakila dan 3 orang. Dari wakila itu kan, kalau istilah fikih itu tetap ya, cuma kalau jadi pakai wakila dan 3 orang. Ini di lingkungan ada bawah lagi 3 bagus, bawah ini gitu, sanuhum qiraatan. Nah, yang paling bagus bacaan. Nah, ada juga yang menyebutkan yang paling bagus bacaan, yang paling fasih. Wa in kana aqallahum hifdhan, dan sekalipun adalah ia aqallahum, paling dikit mereka, hifdhan, hafalan. Artinya walaupun hafalannya sedikit, tapi lebih fasih bacaannya. Ini yang didahulukan untuk menjadi imam.
Nah, itu wakilah dari kata orang a'lamuhum bi ahkamihi, yang paling alim mereka bi ahkamihi dengan segala hukum-hukumnya. Nah, ada lagi yang menyebutkan yang paling alim, walaupun bacaannya pas-pasan aja, walaupun hafalannya nggak ada banyak, tapi paling alim. Jadi ini masing-masing yang mana yang diambil. Kalaunya ulama Makkah Madinah itu mengedepankan hafalan dan kefasihan. Hafalan dan kefasihan itu kebanyakan ulama-ulama Makkah Madinah. Makanya kalau kita tahu dengan ulama keluaran Makkah Madinah itu sangat mengedepankan kefasihan. Saya juga beda dengan Makkah. Karena kesedihan kefasihan dan hafalan itu diutamakan. Nah, kalau ulama-ulama Hadromaut Maut itu yang paling alim yang diutamakan, walaupun bacaannya pas-pasan asal-asal aja. Siapa yang paling alim, siapa yang paling berpengetahuan dan antara mereka itu yang jadi imam. Makanya kadang ada ulama atau habaib dari Hadromaut jadi imam, bacaan sini dan kala itu ya kadang pindah atau lepas ya, apalagi pada lagu. Ya, jadi langsung kontrol mustaqim. Nah, kalau yang mau mustaqim, mustaqim. Ada kita Indonesia empat-empatan, aman untuk obat itu. Nah, artinya orang yang ahli membaca Al-Quran diutamakan sesuai babnya, mengutamakan bacaan Al-Quran dan mengutamakan orang yang pandai membaca Al-Quran. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata ia, kanal qurra'u, adalah ahli-ahli membaca Al-Quran. Kanal qurra'u adalah ahli-ahli baca Al-Quran. Ashab majlisi Umar radhiyallahu anhu, menjadi sahabat majelisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa musyawaratihi, dan sahabat musyawarahnya. Jadi orang-orang yang ahli baca Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran, itu menjadi teman dekat lawan Umar bin Khattab, menjadi teman yang dimusyawarahi oleh Umar bin Khattab, yang pendapat mereka diperhatikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kuhulan kanu au subbanan, tuha adalah mereka, au subbanan atau muda. Jadi tuha kanu lah. Mereka akan menjadi orang dekat Sayyidina Umar bin Khattab. Mereka yang ahli di dalam Al-Quran.
memang keahlian, kepandaian itu yang menjadi ukuran, bukan umur. Dahulu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu keturunan Sayyidina Umar, kalau tidak salah. Sayyidina menjadi khalifah. Menjadi khalifah, kalau di dalam sejarah, Sayyidina menjadi khalifah yang paling adil setelah Khulafaur Rasyidin. Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina diangkat menjadi khalifah di usia belum genap 30 tahun. Anum menjadi khalifah. Di situ khalifah kan raja nih. Suatu ketika berkumpul menteri-menteri Sayyidina, tuha-tuha seberatan, kan penasehat. Dan itu ada kekanakan halus, belum balik lagi, kekanakan umpat juga hadir di situ. Nah, lalu ada ketidaksenangan di hati Sayyidina. Ini kekanakan umpat juga hadir di majelis orang tua. Ini kan pertemuan atau rapat orang-orang cendekiawan. Si kakak-anak tadi melihat juga bahwa khalifah ini kada senang dengan kehadirannya. Lalu kakak-anak ini berucap, "Pian kada senang dengan kehadiran ulun." Ucap Umar bin Abdul Aziz, ini orang tua-tua aja yang umpat di sini. Lalu si kakak-anak tadi menjawab, "Amunnya hadir di sini adalah karena usia, maka pian lebih tidak pantas untuk menjadi khalifah." Kalau hadir di sini karena usia, maka pian lebih tidak pantas untuk menjadi khalifah. Mendengar itu langsung Umar bin Abdul Aziz berdiri, Sayyidina cium tangan kakak-kakak itu. Kemudian Sayyidina angkat menjadi penasihat nomor 1. Ini tawaduknya Umar bin Abdul Aziz. Artinya mun ulun ada patut di sini karena anum, berarti pian kada patut lagi jadi khalifah karena pian anum. Banyak lebih tua ada bagian. Nah, jadi untuk menjadi orang yang hebat itu bukan harus sampai tua, tapi kemampuan, kecerdikan, keilmuan. Umar bin Abdul Aziz karena merasa apa yang dipadahkan kekanakan yaitu bujur, Sayyidina pun turun daripada singgasana mencium lawan tangan kekanakan itu, dan Sayyidina angkat jadi penasihat utama. Apa yang disebut apa? Undur ila maqal wa la tandur ila mangqal. Undur ila maqal wa la tandur ila mangqal. Perhatikan apa yang dia sampaikan. Jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Walaupun kakak-anak namun disampaikannya kebenaran, kita lihat apa yang dia sampaikan, yaitu kebenaran. Wa'lam, dan ketahui olehmu, anal madhhab sahih al-mukhtar, bahwasanya madhab yang sahih yang dipilih, alladzi alaihi, yang atasnya, mayyu'tamadu, orang yang diikuti, yang dipegang,
minal ulama'i daripada ulama anna qira'atul Qur'ani bahwasanya membaca Al-Qur'an afdalu lebih afdal lebih utama minat tasbihi daripada membaca tasbih wa tahlil dan tahlil wa ghairihima dan selain keduanya minal al-kahli daripada segala zikir. Nah itu sudah menjadi madhab yang paling sahih, yang paling bisa diikuti dan dipegangi daripada ulama-ulama bahwasanya membaca Quran itu paling utama. Nah tapi bukan berarti kita ada beribadah yang lain, membaca Al-Quran aja ada juga. Artinya yang lain pun dibaca tasbih, dibaca juga tahlil, dibaca juga sholawat, dibaca juga. Kemudian dari segala sembarang itu yang paling utama adalah Al-Quran. Karena kalau kita membaca tasbih itu mengamalkan Al-Quran juga. Ya Allah. Wasabbih bihamdi rabbika dengan Al-Quran. Baca tahlil la ilaha illallah dengan Al-Quran juga. Afdal apa? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah fa'lam annahu la ilaha illallah. Shalawat juga diperintahkan oleh Al-Quran. Kemudian dari semua bacaan yang paling utama, yang paling afdal adalah Al-Quran. Wa qad tadhaharatil adillatu ala dzalika. Dan sesungguhnya nyata oleh dalil-dalil atas yang demikian itu. Nyata aja, nampak dia sudah dalil-dalil. Pada saat terlalu dibahas lebih panjang lagi. Pokoknya Al-Quran adalah yang paling afdal, yang paling utama daripada bacaan-bacaan yang lain. Wallahu a'lamu, dan Allah lah a'lamu yang lebih mengetahui. Al-babus sadis, al-babus sadis itu bab yang ketiga. Nah ini sesuai perhitungan dengan kaidah ini akan apabila awal al-babul awal maka yang kedua jadinya as-sani, yang ketiga as-sadis. Apabila memakai ula al-babul ula maka yang keduanya as-saniyah, yang ketiganya as-sadisah. Nah itu artinya sebenarnya bilanya kadar itu berarti ketahuan kita tahu. Sama kayak orang bersalawat, salawatan bulan puasa. Bilanya al-khalifatul ula, khalifah yang pertama Sayyiduna Abu Bakar bin Siddiq. Maka khalifah yang kedua al-khalifatus tsaniyah, yaitu al-khalifatus tsaniyah. Yang ketiga al-khalifatus tsalisah, yang ketiga al-khalifatul rabi'ah. Apabila menyambat al-khalifatul awal maka yang kedua al-khalifatus tsani, al-khalifatus tsalis. Apabila membaca paling-paling berarti al-khalifatul ula mu'minin sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang kedua al-khalifatus tsaniyah, al-khalifatus tsani. Berarti lupa. Al-babus salisu, bab yang ketiga, fi ikrami ahli Qur'ani, pada memuliakan ahli Quran. Fi ikrami ahli Qur'ani, pada memuliakan ahli Al-Quran.
Ahli Al-Quran itu ya tadi yang pandai membaca Al-Quran, menghafal sedikit atau banyaknya, dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah itu yang disebut dengan ahli Al-Quran. Pandai membacanya, menghafal keseluruhan atau sebagian daripadanya, mengamalkannya dan mengajarkannya. Nah itulah yang disebut dengan ahli Al-Quran. Wan nahyi an idaihim, dan menegah daripada mengganggu atau menyakiti mereka. An idaihim, mengganggu atau menyakiti mereka. Allah subhanahu wa ta'ala al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin 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 bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqqina wa bahrana wa qabatina fi dinina Allahumma hadina bihudak wa ja'alna liman tasabbu wa Allah wa la tuwadina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asha wa sallallahu alaihi wa sallam la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.